Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk bertemu kembali melanjutkan materi kita mengenai struktur atom. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan kuantum dan bentuk orbital. Masih dengan saya, Anitia Santri. Sebelum kita awali belajar pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mendapat keberkahan dan semoga ilmu yang kita dapat nantinya menjadi bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Yuk kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama, mengenai bilangan kuantum. Yang kedua, mengenai konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Dan yang ketiga, mengenai bentuk orbital. Langsung saja kita masuk pokok bahasan yang pertama, yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada 4 jenis. Yang pertama, bilangan kuantum utama dengan lambang huruf N kecil. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut dengan lambang L kecil. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik dengan lambang M kecil. Dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin dengan lambang S kecil. Jadi semua bilangan kuantum lambangnya itu dituliskan dalam huruf kecil, bukan dengan huruf kapital. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai bilangan kuantum ini, diawali dengan bilangan kuantum utama. Jadi bilangan kuantum utama ini itu menentukan ukuran orbital. Ya, ukuran orbital berarti posisi elektron dalam kulit atom. Apakah dia di kulit pertama, di kulit kedua, atau kulit ketiga. Jadi diingat kembali bahwa orbital itu adalah lintasan atom. Jadi atom itu sudah mempunyai lintasannya masing-masing. Apakah dia berada di lintasan pertama, lintasan kedua, atau ketiga, itu ditunjukkan dengan bilangan kuantum utama. Ya, jadi semakin besar nilai N, maka tingkat energi atomnya semakin tinggi. Artinya, nilai N yang kecil itu dia dekat dengan inti atom. Semakin besar nilai N-nya, semakin jauh dia dari inti atom. Jadi menghitung kulit atom itu mulai dari yang terdekat ke inti atom. Baik, kita lihat untuk nilai N di masing-masing kulit. Kulit K itu kulit pertama ya, yang paling dekat dengan inti atom. Kulit K nilai N-nya sama dengan 1, kulit L nilai N-nya sama dengan 2, kulit M nilai N-nya sama dengan 3, kulit N nilai N-nya sama dengan 4. Dan seterusnya ya. Jadi dia diawali dengan kulit K untuk nilai N sama dengan 1. Jadi, jika suatu atom terletak pada kulit ketiga, berarti nilai N-nya sama dengan 3. Jika suatu atom terletak pada kulit L, itu artinya nilai N-nya sama dengan 2. Cukup mudah ya menentukan nilai bilangan kuantum utama atau N tadi. Jadi cukup dilihat saja dia ada pada kulit keberapa, maka itulah nilai N-nya. Baik, kita lanjutkan membahas mengenai bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menentukan bentuk ruang orbitalnya. Artinya posisi elektron dalam subkulit atom. Kalau tadi bilangan kuantum utama itu posisi elektron dalam kulit atom, maka bilangan kuantum azimut dia menentukan posisi elektron dalam subkulit atom. Nilai bilangan kuantum azimut itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya hingga N kurang 1, di mana N adalah bilangan kuantum utama. Seperti kulit yang diawali dengan kulit K, kulit L, M, dan N, maka subkulit juga punya nama, yaitu subkulit S, P, D, dan F. Penulisan nama subkulit ini semuanya dalam huruf kecil ya. Untuk subkulit S, harga bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Untuk subkulit P, harga bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Untuk subkulit D, bilangan kuantum azimutnya 2. Dan subkulit F, bilangan kuantum azimutnya 3. Baik, kita akan bahas bagaimana cara menentukan bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Sebelumnya kita gambarkan dulu posisi elektronnya. Ini kita anggap sebagai inti atom ya. Ini untuk kulit pertama, yang ini kulit kedua, lalu kulit ketiga. Kita gambar sampai 4 aja dulu ya, karena hanya untuk contoh. Ini kulit keempat. Nah, di sini kita tentukan dulu nama kulitnya, ya, nama kulitnya. Ini tadi kan sebagai inti atom, letaknya proton ya, dia muatan positif, tidak ada elektron di sini. Maka
Ini adalah kulit K, ini kulit L, ini kulit M, dan ini kulit N. Ya, penamaan kulit itu dimulai dari yang terdekat ke inti atom. Maka nilai bilangan kuantum utamanya untuk kulit K, N-nya sama dengan 1. Untuk kulit L, ini kulit yang kedua, berarti N-nya 2. Kulit ketiga, ini 1, 2, 3. Kulit ketiga, nilai N-nya sama dengan 3. Kulit keempat, berarti nilai N-nya sama dengan 4. Ya, cukup mudah ya untuk menentukan bilangan kuantum utama. Sekarang bagaimana cara menentukan bilangan kuantum azimut? Bilangan kuantum azimut itu lambangnya adalah L. Nilainya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sampai N dikurang 1. N yang ini yang mana? Ini dia. Dari bilangan kuantum ini. Jadi kalau dia di kulit ketiga berarti N-nya 3 kurang 1. Sampai 2 aja dia. Gitu ya. Baik, sebelumnya kita ingat lagi yang tadi sudah kita bahas bahwa bilangan kuantum azimut itu menunjukkan subkulit. Artinya kalau bilangan kuantum azimutnya itu adalah L, ini subkulit ya. Kalau bilangan kuantum azimutnya itu 0, berarti subkulitnya subkulit S. Kalau bilangan kuantum azimutnya 1, subkulit P. Bilangan kuantum azimut 2 berarti subkulit D. Bilangan kuantum azimut 3 berarti subkulit F. Ya. Baik, kita tentukan kemungkinan untuk elektron dengan posisi di kulit pertama, berarti N-nya sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, nilai L yang mungkin hanya 0. Ya, nilai L yang mungkin hanya 0, karena N-nya 1 masuk ke rumus ini tadi. Sampai N kurang 1, N-nya 1, 1 kurang 1, 0. Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya 1S. Kenapa 1S? Karena dia letaknya di kulit pertama, ini 1, kulit pertama. L-nya sama dengan 0. Untuk L sama dengan 0 itu adalah subkulit S. Maka ditulis 1S. Bagaimana jika N sama dengan 2? Untuk N sama dengan 2, nilai L yang mungkin itu 0 dan 1. Ya, N-nya 2 masukin ke rumus, N 2 kurang 1, 1. Berarti dia sampai 1. 0 dan 1. Ini dia. Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya diawali dengan nomor kulit. Kulitnya kan ini kulit kedua. Berarti 2. L-nya 0. Untuk L0 itu adalah subkulit S. Maka ditulis 2S. Untuk L sama dengan 1, itu adalah subkulit P. Berarti 2P. Di sini tidak ada 1P ya. Karena tidak ada nilai L-nya yang sama dengan 1. Oke, bagaimana dengan elektron yang berada pada kulit ketiga? N-nya sama dengan 3. Maka nilai L-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa juga 2. Kalau L-nya sama dengan 0, berarti dia subkulit S. Dituliskan 3S. Kenapa 3? Karena dia di kulit ketiga. Kalau ini berarti 3P. Kan dia L-nya sama dengan 1. P dia. Kalau L sama dengan 2, subkulitnya D. Berarti ini ditulis 3D. Bisa ya, sampai sini ya. Menentukan bilangan kuantum azimut. Jadi kalau ada ditulis 2P, itu berarti dia berada pada posisi kulit kedua, subkulit P. Subkulit P itu L-nya 1. Maka untuk ini 2P, kita coba lagi. Kita balikkan ya. Untuk subkulit P itu berarti bisa kita tentukan nilai bilangan kuantum utamanya adalah 2. Nih, karena dia kulit kedua. Nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Karena subkulit P. Subkulit P, L-nya 1. Bagaimana dengan yang ini?
1S. Kalau 1S nilai N-nya sama dengan 1. Kan dia ini, kulit ke-1. Nilai L-nya itu sama dengan 0 karena S. Subkulit S nilai L-nya 0. Kalau 2S Bunda, kalau 2S berarti nilai N-nya sama dengan 2. Ini kulit kedua. S itu berarti L-nya sama dengan 0. Subkulit S L-nya 0. Maka nilai L-nya 0. Ini kita ambil contohnya satu aja ya untuk yang 3D. Tentukan bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimutnya. Maka bilangan kuantum utamanya adalah 3. Bilangan kuantum azimutnya adalah, tengok subkulitnya D. Berarti kalau subkulit D azimutnya 2. Dah, gitu aja. Ini rangkuman untuk harga L yang diizinkan pada tiap kulit ya. Jadi ada subkulit S, P, D, dan F. Baik, kita masuk lagi ke contoh soal ya. Menentukan nilai N dan L. Hanya nilai N dan L ini sangat mudah. Jika pada orbital 4S berarti dia kulit keempat, N-nya 4. Subkulitnya S berarti L-nya 0. Kalau 3P berarti kulit ketiga, subkulit P, N-nya 3, L-nya 1. Kalau 4D berarti dia kulit keempat, subkulit D, N-nya 4, L-nya 2. Kan subkulit D, L-nya 2. Oke, yang terakhir ini 5F berarti dia kulit kelima, N-nya 5. Subkulit F berarti L-nya 3. Ya, sangat mudah ya. Silahkan kalian latihan-latihan lagi. Cari contoh-contoh soal supaya lebih mudah mengerjakannya karena kalian sudah biasa menghadapinya. Kita lanjutkan ke bilangan kuantum magnetik dengan lambang M kecil. Bilangan kuantum magnetik ini menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Jadi nanti kita misalkan di setiap subkulit, tadi bilangan kuantum azimut ya, di setiap subkulit itu ada ruangan-ruangan. Nah, ruangan-ruangan ini kita kasih nomor nantinya. Nah, berapa jumlah orbitalnya, berapa jumlah ruangannya? Sebanyak 2L tambah 1. Jadi kalau dia di subkulit S, berarti L-nya 0. 2 kali 0 tambah 1, hanya ada 1 ruangan gitu ya. Nah, nomor ruangannya, harga M, kita misalkan nomor ruangannya itu mulai dari minus L sampai positif L. Itu bukan 1 ya. Tapi L, huruf L kecil untuk bilangan kuantum azimut. Jadi, jumlah orbital itu kita misalkan sebagai jumlah ruangan, harga M itu kita misalkan sebagai nomor ruangan. Baik, kita coba bahas ya. Untuk subkulit S, itu nilai L-nya, ini subkulit ya, subkulit S nilai L-nya sama dengan 0. Maka bilangan kuantum magnetiknya itu hanya ada 0. Ini dia, kamar nomor 0. Jadi kita kasih nama kamarnya nih, nomornya kita kasih nomor ya, nomor 0. Bagaimana dengan subkulit P? Subkulit P nilai L-nya adalah 1. Berarti nilai M-nya itu mulai dari minus 1, 0, positif 1. Jadi ada 3 ruangan di subkulit P ini. Ruangan nomor min 1, ruangan nomor 0, dan ruangan nomor positif 1. Nah, bagaimana dengan subkulit D? Subkulit D nilai L-nya adalah 2. Berarti dia mulai dari minus 2. Minus 2, minus 1, 0, positif 1, positif 2. Jadi ada 5 ruangan nanti di subkulit D ini. Ini dia nomor-nomor ruangannya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana dengan subkulit F? Subkulit F L-nya adalah 3. Berarti mulai dari minus 3. Ini harus kita bagi berapa? Bagi 7 ya. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ini dia. Jadi ada 7 ruangan.
di subkulit F ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gitu ya cara menentukan M-nya. Jadi ingat dulu ini adalah nomor ruangan. Jadi tidak boleh hanya dituliskan 2 saja. Walaupun ini positif 2, itu nilainya sama dengan 2, tapi ini bukan bilangan. Ini adalah nomor ruang ya, nomor orbitalnya, posisinya, posisi ruangannya. Baik, ini dia rangkumannya untuk harga M, jumlah orbital, dan bentuk ruangannya ya. Sekarang kita lanjutkan ke bilangan kuantum yang terakhir, yaitu bilangan kuantum spin. Dengan lambang S kecil, itu menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya. Jadi, menunjukkan rotasi elektron ya, ketika dia berputar mengelilingi inti. Harga S itu hanya ada 2, yaitu positif setengah dan minus setengah. Kapan dia positif setengah? Ketika arah putarannya itu menunjuk ke arah utara ya, atas, dia berputar ke kanan. Dia tanda panahnya ke atas. Selanjutnya harga negatif setengah itu ketika dia ke arah bawah. Jadi nanti pengisian elektron itu, ini dia bentuk ruangannya ya, ruangan yang tadi yang sudah kita gambarkan. Untuk subkulit S ada 1 ruangan, subkulit P ada 3 ruangan. Jadi di setiap ruangan itu nanti elektron itu ada yang bernilai positif setengah ketika dia panahnya mengarah ke atas, nilainya positif setengah, dan ketika panahnya mengarah ke bawah itu nilainya negatif setengah. Jadi tidak mungkin negatif setengah itu hanya ada 1 tanda panah ya, itu menunjukkan jumlah elektronnya. Jadi isi dulu kalau 1 elektron berarti nilai bilangan kuantum spinnya adalah positif setengah. Tapi kalau sudah berisi 2 elektron dalam 1 ruangan, itu dia nilainya negatif setengah ya. Baik. Sekarang kita tentukan dulu jumlah elektron maksimal di setiap subkulit. Kalau di setiap kulit sudah tahu ya, kemarin jumlah elektron sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Maka ini jumlah elektron maksimal di setiap subkulit. Nah, itu 2 kali jumlah orbital. Misalnya di subkulit S, itu ada 1 orbital, ada 1 ruangan, ada 1 kamar. Berarti jumlah elektron maksimal adalah 2 kali 1, 2. Paling banyak 2 elektron di subkulit S, tidak boleh lebih. Nah, bagaimana di subkulit P misalnya? Di subkulit P itu berarti subkulit P ada 3 ruangan, jumlah orbitalnya ada 3 ruangannya. Maka elektron maksimalnya adalah 2 kali 3, 6. Begitu seterusnya ya. Jadi untuk menentukan jumlah elektron maksimal di subkulit itu 2 kali jumlah orbital. Orbital itu adalah kamar-kamar yang tadi sudah kita gambarkan ya. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasikan elektron berdasarkan subkulit. Kalau konfigurasi elektron berdasarkan kulit itu kalian rata-rata sudah tahu semua, sudah bisa semua, latihannya kemarin sudah. Nah, sekarang konfigurasinya berdasarkan subkulit. SPDF. Nah, bagaimana? Ini dia. Bunda, gimana cara bacanya? Baik, kita akan bahas ya. Itu lihat tanda panahnya, itu ada mengarah. Nah, ini kalian harus tahu cara penulisannya supaya kalian tidak meraba-raba saat melakukan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Oke, ini untuk kulit pertama. Kulit pertama itu ada orbital S ya, subkulit S. Nah, untuk kulit kedua itu ada 2S dan 2P. Untuk kulit ketiga itu ada 3S, 3P, dan 3D. Ya, ini tadi yang bilangan kuantum azimut ya. Kalau dia keempat itu ada 4S, 4P, 4D, dan 4F. Selanjutnya kulit kelima itu ada orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Kulit keenam 6S, 6P, 6D, 6F. Kulit ketujuh itu ada 7S, 7P, 7D,
7F. Dan kulit ke-8 ada 8S, 8P, 8D, dan 8F. Bagaimana urutan penulisannya? Ya, tingkat energinya itu dimulai dari 1S ya. Dia kita gambarkan garis aja. Ini. Kemari. Oke. Jadi supaya lebih mudah menuliskan urutannya sesuai tingkat energi. Oke, baik. Jadi ini kita buat tanda panah kemari. Jadi arah panahnya itu ke kiri ya. Bagaimana cara penulisannya? Dia berurut diawali dari 1S ini. Ini. Berarti 1S. 1S. Tadi orbital S maksimal elektronnya adalah 2 ya. Berarti 1S2. Dibuat dia seperti pangkat. Setelah 1S itu lanjut ke mari 2S. 2S. Jumlah elektronnya paling banyak 2 untuk S. Setelah dari sini bukan ke 3S, tapi kemari 2P dulu. 2P. P itu paling banyak 6 elektron. Nah, setelah 2P itu 3S. 3S2. Jadi cara bacanya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, setelah 3S, itu bukan ke 4S, tapi kemana? Ke 3P. Kan ini dia, habis panah dari sini, lanjut lagi dari awal ini. 3P. 3P6. Ya, P itu maksimal 6, karena P kan ada 3 orbital. Setiap orbital maksimal 2 elektron. Oke, setelah 3P, masuk ke 4S. 4S2. Lanjut, bukan ke 5S, tapi kemari. Bukan 4P juga ya, langsung kemari dia. 3D. Orbital D itu ada 5, berarti ada 10 elektron ya, 2 kali jumlah orbital. Setelah itu 4P. 4P6. Lalu 5S2. Selanjutnya habis 5S2 ke ini 4D. 10. Kemudian 5P6. Lalu 6S2. Gitu seterusnya ya. Setelah itu kemari 4F. Baru kemudian 5D, 6P, 7S, dan seterusnya sampai 8F. Jadi itu urutan penulisannya. Nah, aplikasinya seperti apa? Mari kita lihat langsung ke contohnya. Ini dia rangkumannya. Langsung masuk ke contoh. Tentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir atom natrium. Natrium itu kalian bisa cek di tabel periodiknya, posisinya di sebelah kiri atas dengan nomor atom 11 ya. Jadi untuk menentukan bilangan kuantum itu, kita harus konfigurasikan elektron. Dari mana kita tahu jumlah elektron yang akan kita konfigurasikan? Itu dari nomor atom ya, makanya kalian harus punya tabel periodik. Kita konfigurasi ya. Atom natrium, nomor atom 11. Konfigurasinya mulai dari 1S2, berarti 2 elektron udah dipakai. Setelah 1S tadi adalah 2S. 2S2 maksimal ya, masih 4, berarti ada sisa 7 lagi. Selanjutnya setelah 2S2 adalah 2P6. Ini sudah totalnya sudah 10 elektron. Sedangkan yang mau disusun adalah 11. Berarti ada sisa satu lagi. Setelah 2P berapa? 3S. Berapa 3S-nya? Satu aja. Karena kan 11 elektron yang mau dikonfigurasi. Maksimal isinya 2, tapi yang mau kita susun adalah 11. Jadi ini totalnya 11 elektron. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 1, 11. Jadi konfigurasi elektron Na berdasarkan subkulit adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S1.
Nah, dari elektron terakhir inilah yang akan kita tentukan bilangan kuantumnya. 3s1. Dari sini berarti bilangan kuantum utama atau N-nya itu adalah 3. Nih, N-nya sama dengan 3. Selanjutnya L. L-nya sama dengan nih subkulit S. Subkulit S itu adalah L0. Setelah L itu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik berarti dia nomor kamar berapa dia? Nah, untuk subkulit S itu hanya ada satu kamar. Gambarkan aja satu kamar. Nah, gambarkan satu kamar. Selanjutnya ada berapa elektron di kamar itu? 1. Nah, tadi kan kita bilang yang pertama adalah yang panahnya mengarah ke atas dulu. Jadi, kalau panahnya mengarah ke atas, maka bilangan kuantum spinnya adalah positif setengah. Inilah keempat bilangan kuantum dari atom natrium. N-nya 3, itu dari sini, nomor kulit ketiga. L-nya 0 karena dia subkulit S. L-nya 0. Selanjutnya, M-nya itu dari mana Bunda? 1. Jadi satu ruangan. Kan subkulit S itu ada satu aja orbitalnya. Jadi gambarkan aja satu ruangan. Ruangannya ruangan nomor berapa? Ruangan nomor 0. Jadi M-nya 0. S-nya positif setengah. Kenapa? Karena hanya ada satu elektron di ruangan itu. Elektron terakhirnya. Oke. Jadi berarti jawabannya adalah N sama dengan 3, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan positif setengah. Lanjut lagi ya, masuk contoh soal yang kedua. Tentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir, atom brom. Jadi cek tabel periodik kamu, atom brom itu ada di sebelah kanan dengan lambang atom Br, nomor atom 35. Oke, kita langsung konfigurasikan ya. Brom itu lambangnya Br, nomor atomnya 35. Jadi ada 35 elektron nih yang mau kita konfigurasikan, yang mau kita susun. Ya, kita cek dulu. Berurutan ya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Ini sudah berapa? 2, 4, 10, 12, 18. Oke, masih 18 ya, kan 35. Habis 3P6 itu ada 4S2. Berarti sudah 20. Selanjutnya ada 3D10. Sudah 30 ya. 20, 30, berarti sisa 5 lagi. Setelah 3D itu adalah 3P. P ini maksimal 6 elektron. Ya, maksimal 6 elektron. Tapi kan yang mau kita susun itu 35. Kurang 5 lagi aja. Ini udah 2, 2, 6, itu udah 10. 2, 6, 2, 20, tambah ini 10, udah 30. Berarti kurang 5 lagi. Di sini berarti kita tulis 5. Nah, inilah elektron terakhir dari atom brom. 3P5. Inilah kita tentukan bilangan kuantumnya. Berapa N-nya? N sama dengan 3. Ini dia, kulit ketiga. Ya, nampak dari sini. N sama dengan 3. Selanjutnya, bilangan kuantum azimutnya, L. Lihat dia subkulit apa? Subkulit P. Ingat, kalau subkulit S, itu L-nya sama dengan 0. Subkulit P, L-nya sama dengan 1. Subkulit D, 2. Dan subkulit F, 3. Berarti ini dia. Subkulit P, L-nya sama dengan 1. Selanjutnya M-nya. Nah, untuk subkulit P, ini subkulit S ya, dia M-nya hanya ada 1 orbitalnya. Kalau ini ada 3. Yang ini 5 jumlah orbitalnya. Nah, ini P. Kalau P berarti kita gambarkan langsung dia 3 orbital. 3 ruangan. Nah, selanjutnya ada berapa elektron? 5. Isi dulu yang ke atas. Ke atas dulu.
Hadap atas dulu. Dah 1, 2, 3. Kalau sudah penuh ruangannya, balik lagi ke ruangan pertama tadi. 4, 5. Jadi elektron terakhir itu di sini. Ya. Ini nomor ruangannya mulai dari -1, 0, positif 1. Cek elektron terakhir tadi di ruangan nomor berapa? Nomor 0. Berarti M-nya sama dengan 0. Selanjutnya S-nya. Lihat elektron terakhir tadi panahnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Berarti dia negatif setengah. Semoga paham ya. Nah, ini dia jawabannya tadi. N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 1, M-nya 0, dan S-nya sama dengan -setengah. Oke, soal yang terakhir ini kita kebalikannya ya. Diberikan atom X yang elektron terakhirnya itu bilangan kuantumnya sama dengan N-nya 3, L1, M positif 1, dan S positif setengah. Tentukan nomor atomnya, nomor atom dari atom X tersebut. Nah, baik ini ya atomnya X dengan bilangan kuantum N sama dengan 3, L sama dengan 1, M positif 1, dan S positif setengah. Lihat, untuk N sama dengan 3. Berarti nomornya itu 3, nomor kulitnya. Untuk L sama dengan 1, itu berarti subkulit P. Ya, subkulit P. Karena kalau L0 itu S, L1 itu P. Nah, M-nya untuk subkulit P itu berarti ada 3 ruangan, ada 3 kamar. Kita gambarkan 3 kamar. Oke. M-nya positif 1. Ini kan mulai dari negatif 1, 0, positif 1. Artinya elektron terakhir itu ada di kamar ini. Di kamar positif 1 ini. Di sini nanti elektron terakhir. Elektron terakhirnya itu hadap atas atau hadap bawah panahnya. Tengok S-nya, cek S-nya. Bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin positif setengah. Berarti arah tanda panah mengarah ke atas. Nah, kita isi. Cara mengisinya kan diisi setengah penuh dulu. Hadap atas dulu semuanya. Oke. Katanya mengarah ke atas. Berhentinya di positif 1. Berarti ada berapa elektron di sini? 3. 1, 2, 3. 3p3. Ini adalah elektron terakhir dari si atom X ini. Bagaimana kita mengetahui nomor atomnya? Ya dari urutan konfigurasi elektron itu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ini dia yang terakhir, 3p3. Artinya kalau dia udah nyampe sini, berarti yang sebelum-sebelumnya itu sudah terisi penuh. Makanya ini dibuat 2, 2, 6, dan 2. Ini elektron terakhirnya 3p3. Berarti ada berapa total elektronnya? 2, tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 3, 15. Berarti si X itu punya nomor atom 15. Kan dia tidak bermuatan. Jadi jumlah elektronnya 15, karena dia atom netral, jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Sama-sama 15. Nah, jumlah proton itu menunjukkan nomor atom, ya, Z. Ini dia. Mudah bukan? Jadi, silahkan kalian cari contoh soal sendiri. Dibuat latihan sendiri, ya, dioret-oret sendiri supaya semakin lancar, semakin terbiasa. Nanti akan Bunda kirim latihan soal kalian di Google Classroom, ya. Oke, selanjutnya ini materi yang terakhir yaitu bentuk orbital. Bentuk orbital S itu seperti ini ya, dia bulat aja karena hanya ada satu ruangan. Untuk orbital P dia ada 3 ruangan. Bentuknya itu ada 3 kemungkinan. Nah, selanjutnya bentuk orbital D karena ada 5 ruangan jadi ada 5 kemungkinan bentuknya. Dan orbital F itu ada 7 ruangan jadi ada 7 kemungkinan bentuk
orbitalnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Silahkan dikerjakan latihan soal yang dikirim melalui Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, dibuka diskusi baik melalui Google Classroom maupun WA Group. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.